Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah mengembangkan kepemimpinan di dalam diri kita. Dan kita belajar tentang poin yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh. Dan kita belajar pengaruh melalui 5 level kepemimpinan. Kita masuk di level yang ketiga dari kepemimpinan, yaitu produktivitas. Untuk mengingatkan guys, sahabat Mr. Sorchan, di segmen sebelumnya, level yang paling bawah adalah level jabatan. Lalu naik menjadi level perkenanan, dan sekarang level produktivitas. Hampir semua orang dapat sukses di 2 level kepemimpinan yang pertama. Mereka bisa menerima jabatan dan mengembangkan perkenanan dengan sedikit atau sama sekali tanpa kemampuan kepemimpinan. Nyatanya, jika kita memperdulikan orang-orang dan bersedia mempelajari cara bekerja sama dengan mereka, kita bisa mulai mendapatkan pengaruh. Namun, pengaruh tersebut akan terbatas. Agar pengaruh kita benar-benar semakin besar, kita harus sukses dalam level produktivitas. Pada level ketiga, orang-orang menyelesaikan tugas mereka. Dan mereka membantu para anggota tim menyelesaikan tugas masing-masing. Mereka bersama-sama mendatangkan hasil. Itulah saat hal baik benar-benar mulai muncul untuk organisasi. Produktivitas pun meningkat. Orang-orang mencapai tujuan. Profit bertambah, semangat meninggi, pergantian anggota tim menjadi rendah, kesetiaan tim bertambah besar. Organisasi yang memiliki para pemimpin yang memimpin dengan efektif pada 3 level kepemimpinan pertama akan menjadi sangat sukses. Mereka mulai meraih kemenangan. Dan ketika mereka melakukannya, mereka mulai mendapat manfaat dari apa yang disebut dengan big momentum. Momentum yang besar. Mereka bertumbuh. Mereka menyelesaikan masalah-masalah secara lebih mudah. Meraih kemenangan menjadi hal biasa. Memimpin menjadi lebih mudah. Meneladan menjadi semakin menyenangkan. Lingkungan kerja menjadi bertambah tinggi. Berhati-hatilah bahwa sebagian besar orang biasanya tertarik ke level kepemimpinan, perkenanan, dan produktivitas. Berdasarkan apakah mereka cenderung mementingkan relasi atau memprioritaskan hasil. Jika mereka cenderung menjalin relasi, mereka bisa menikmati kebersamaan. Tetapi mereka melakukannya semata-mata untuk berkumpul dan saling menemani. Jika kita pernah bekerja di lingkungan tempat pertemuan terasa menyenangkan dan semua orang terlihat rukun, tetapi tidak ada pencapaian, maka kita mungkin telah bekerja dengan seseorang yang menjalani level 2, bukan 3. Dan jika kita bekerja di tempat pertemuan menjadi produktif, tetapi relasinya berantakan, kita mungkin bekerja dengan seseorang yang menjalani level 3, bukan level 2. Namun, sebagai pemimpin, jika kita dapat menambahkan hasil
terhadap relasi dan mengembangkan sekelompok orang yang saling akur dan mampu menyelesaikan tugas, kita telah menciptakan kombinasi yang luar biasa. Jadi guys, sahabat Mr. Sorchan, organisasi di seluruh penjuru dunia mencari orang-orang yang mampu mendatangkan hasil karena mereka memahami dampak yang bisa mereka buat. Salah satu kisah favorit yang sering diceritakan oleh John C. Maxwell adalah tentang seseorang bernama Goetz. Dia seorang wiraniaga atau tenaga marketing keliling yang baru saja direkrut, serta reaksi yang ia terima dari para pemimpin perusahaan tempatnya bekerja saat ia mengirimkan laporan penjualan pertamanya ke kantor pusat. Laporan itu membuat manajer penjualan takjub, dan dia, Goetz, menulis dengan ejaan yang banyak salahnya. Tata kalimatnya salah. Dia nulisnya begini: begitu lihat tampilan mereka, sepertinya mereka tak akan beli apapun dari kita. Tetapi saya berhasil buat mereka membeli produk. Dia nulisnya dengan huruf A. Saya sekarang berangkat ke Chicago. Salah nulis juga di situ. Ejaannya banyak yang salah. Tentunya dalam bahasa Inggris ya. Sebelum ia sempat ditegur oleh manajer penjualan, pesan berikutnya datang dari Chicago. Saya tiba di sini dan mereka beli produk $1,5 juta. Wow, $1,5 juta. Jadi dia menulis laporan dengan hasil yang luar biasa tetapi ejaannya salah. Takut jika memecat dan cemas jika tidak memecat wiraniaga bodoh tersebut, manajer penjualan menyampaikan masalah ini ke direktur utama. Keesokan harinya, para anggota divisi penjualan yang angkuh mulai terperangah melihat pesan direktur utama di papan buletinnya ditempatkan di atas 2 surat yang ditulis oleh wiraniaga keliling yang mereka anggap bodoh. Dia nulis gini: kita terlalu sering habiskan waktu untuk belajar, tanpa huruf E ya, belajar ngeja daripada berupaya menjual. Mari perhatikan laporan tanpa huruf A, penjualan itu. Saya mau semua tanpa huruf E. Baca surat Goetz yang pergi tanpa huruf R, berkeliling dan melakukan kerjaan luar biasa. Kalian, bukan kalian tapi kalian harusnya pergi, berkeliling dan mencontoh apa yang ia lakukan. Kisah ini sangat disukai oleh John C. Maxwell dan dia melaminatinya dan membawa beserta beberapa benda penting ketika dia berceramah. Oke, jika kita memimpin para wiraniaga keliling, kita tentu akan memilih orang-orang yang bisa menjual produk sekaligus mengeja. Namun kita memahami maksudnya. Hasil jelas lebih penting bagi atasan kita dan bagi orang-orang yang kita pimpin. Jadi guys, sahabat Mr. Sorchan, ketika kita memimpin tim produktif dan suka bekerja sama, kita memberi orang lain alasan untuk ingin bekerja dengan kita, untuk mengikuti kita juga. Contohnya, jika kita dan seorang teman sedang memilih pemain untuk pertandingan basket, tentu mereka memilih bukan saya atau bukan orang yang tidak terampil di bidang basket, tapi lebih memilih LeBron James atau Kobe Bryant misalnya. Jadi itulah produktivitas level ketiga. Salam untuk mengembangkan kepemimpinan dan salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.